Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Romo Yai Idris Jamaluddin beserta Ibunya Ibu Imam Falasifah, yang saya hormati Bapak pengampu pelajaran tafsir tematik Bapak Ahmad Nidomi, dan yang saya sayangi juga saya cintai kedua orang tua saya di rumah, dan tidak lupa para teman-teman penonton yang semoga dirahmati oleh Allah. Baiklah, saya Anda Zara Hirunisa. Pada hari ini saya akan mengenalkan sedikit tentang Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Oke, langsung saja. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang adalah salah satu pondok tertua dan pondok terbesar di Provinsi Jawa Timur. Pondok ini telah sedemikian lamanya memegang nilai-nilai kepesantrenan yang masih klasik dan juga nilai-nilai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga telah menjalin hubungan dengan beberapa negara seperti Lebanon, Syria, Mekah, dan juga Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Total keseluruhan besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum kurang lebih mencapai 10 hektar, dan juga tempat atau lokasi Bahrul Ulum terdapat di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang tepatnya pada arah barat dan timur Tuban Malang, utara dan selatan Madiun dan juga Surabaya. Pada awalnya pada zaman dahulu kala, di tahun 1825 terdapat seorang pendekar yang bernama Kiai Abdus Salam atau Mbah Soihah. Mbah Soihah ialah nama yang diberikan kepada beliau, atau gelar yang diberikan kepada beliau karena beliau memiliki suara yang amat sangat lantang, sampai-sampai orang yang mendengarkan itu dapat meninggal gitu. Kiai Abdus Salam ini datang ke Dusun Gedangan, Desa Tambak Rejo. Dulu itu masih hutan belantara, nggak ada manusianya sama sekali. Beliau datang ke Dusun Gedangan itu, kemudian dibabati hutannya, terus dibangunlah pesantren kecil yang terdapat musola, bilik, kamar untuk para santri, dan juga tempat tinggal yang sederhana. Pondok ini akrab dikenal dengan Pondok Selawe. Pondok Selawe dikarenakan santrinya berjumlah 25, atau juga dapat disebut dengan Pondok Telu dikarenakan pesantren ini mengajarkan 3 bidang keilmuan yang berupa thariqah, hakikat, dan juga kanuragan, atau disebut Pondok Telu dikarenakan pondoknya terdapat 3 bangunan. Kiai Abdus Salam di sini memiliki 2 putra, yaitu Kiai Usman dan Kiai Said. Kiai Usman lebih menitik beratkan pada thariqah, sedangkan Kiai Said menitik beratkan pada syariat. Setelah peninggal Kiai Usman dan Kiai Said pondoknya diteruskan oleh putranya yang bernama Kiai Hasbullah. Kiai Usman mboten gadah putra, gadahnya niku putri. Akhirnya sebagian santrinya diboyong ke pondoknya Kiai Hasbullah, dan sebagiannya lagi diboyong ke pondoknya menantunya yang bernama Kiai Asy'ari, yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kiai Hasbullah ini adalah orang yang sangat kaya raya. Beliau memiliki berhektar-hektar ladang padi, yang dimana hasil ladang padinya itu dapat berjumlah berlumbung-lumbung, hingga akhirnya desa yang terdapat pesantrennya Kiai Hasbullah ini disebut dengan Desa Tambak Beras. Saat kepengasuhan Kiai Hasbullah ini, pesantren itu sangat meningkat amat drastis. Kemudian sekitar tahun 1914
Kiai Hasbullah wafat digantikan Kiai Abdul Wahab. Nah, Kiai Abdul Wahab ialah orang yang amat gemar berorganisasi. Lah, Kiai Abdul Wahab juga mendirikan organisasi diskusi yang bernama Tasfirul Afkar, dan juga organisasi yang masih berdiri sampai sekarang itu bernama Nahdlatul Ulama. Dulunya dinamai Nahdlatul Wathon. Lalu beberapa saat kemudian berdirilah Pondok Pesantren Putri untuk mengharumkan nama perempuan. Dibangunlah Pondok Pesantren Putri bernama Pondok Pesantren Al-Latifiyah. Lalu beberapa saat kemudian Kiai Abdul Wahab kedudukannya digantikan Kiai Abdul Fattah pada tahun 1943. Kiai Abdul Fattah dijuluki dengan Bapak Pendidikan Tambak Beras dikarenakan beliau salah satu orang pertama, nambah orang pertama yang mendirikan pendidikan formal di dusun di Tambak Beras. Contohnya seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun dulunya, yang sekarang 6 tahun, lalu Al-Mahad Al-Ali, lalu juga mendirikan Pondok Pesantren Putri kedua yang bernama Fatimiyah. Adapun dikarenakan bertambahnya banyak santri atau murid, maka dibutuhkan keorganisasian atau kepengurusan yang terstruktur. Yang tertinggi itu dipegang oleh majelis pengasuh, lalu dewan pengurus yayasan, lalu dewan pengurus. Pada saat pengasuhan Kiai Soleh Abdul Malik sudah terjadi beberapa kali pergantian, yaitu Kiai Ahmad Al-Fatih Abdul Rahim, Kiai Dr. Andes Hasib Wahab, Dr. Andes Fatullah Abdullah Malik, kemudian Kiai Abdul Taufikur Rahman. Kemudian saat kepengasuhan Dr. Andes Kiai Amanullah Abdul Rahim, beliau itu mendirikan salah satu wadah bagi para alumni Bahrul Ulum yang bernama IKABU, Ikatan Alumni Bahrul Ulum. Dan untuk mengharumkan nama pondok pesantren, beliau mengadakan perkumpulan para ulama se-Jawa Madura. Adapun asal usul logo pondok pesantren dan juga namanya, untuk pertama namanya yaitu Bahrul Ulum. Bahrul Ulum sendiri didapatkan dari utusan seorang kiai kepada 4 santri. Nama 4 santri tersebut yaitu Ahmad Junaidi, kemudian Masrur Dimyati, Abdullah Yazid, dan Muhammad Syamsul Huda. 4 santri tersebut mengambil nama Bahrul Ulum karena diharapkan pondok pesantren ini dapat menjadi wadah bagi para masyarakat bangsa untuk menimba ilmu sedalam dan seluas lautan. Bahrul Ulum sendiri nama artinya yaitu lautan ilmu. Lalu setelah mendapatkan nama Bahrul Ulum, diadakanlah sayembara pembuatan logo. Sayembara pembuatan logo sudah didapatkan pemenangnya, yaitu ini dia. Di dalamnya terdapat salah satu ayat surat Al-Kahfi yang berbunyi qul law kana bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada al-ayat. Nah, ini Al-Kahfi pada ayat 109 itu sudah ditirakati oleh salah satu santri Kiai Abdul Fattah, yaitu Kiai Jamaluddin Ahmad, agar nantinya benar-benar maslahat bagi umat gitu. Nah, adapun visi Bahrul Ulum yaitu untuk menyeimbangkan kehidupan manusia agar nantinya mencapai kehidupan yang bahagia, aman, damai, dan juga sentosa. Lalu misinya menciptakan atau melahirkan manusia yang berakhlak karimah, lalu memegang nilai-nilai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga tetap dalam ajaran syariat agama Islam. Adapun landasannya itu berlandaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan juga kepada tentunya syariat Islam. Tujuan Bahrul Ulum sendiri ialah melahirkan generasi yang berakhlakul karimah, kreatif,
juga tetap memegang nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Adapun struktur organisasi, yang pertama ada majelis pengasuh. Majelis pengasuh sendiri bertugas untuk mengangkat dan juga memberhentikan ketua umum yayasan. Lalu terdapat dewan pengawas. Dewan pengawas sendiri bertugas untuk mengawasi dan juga mengontrol, memonitoring seluruh bidang-bidang atau departemen yang terdapat pada kepengurusan agar tetap berjalan. Lalu terdapat pengurus harian. Pengurus harian itu saling berikatan antara ketua dengan sekretaris dan selanjutnya. Kemudian pengurus bidang atau departemen. Pengurus harian atau departemen ini diibaratkan sebagai ujung tombak yang diharapkan agar memunculkan motivasi atau ide-ide baru bagi pengembangan pondok pesantren. Seperti inilah gambaran kecil struktur organisasi kepengurusan secara struktural. Pondok Pesantren Bahrul Ulum memiliki dua sistem pendidikan yaitu formal dan juga non formal. Untuk formalnya seperti sekolah pada umumnya, namun disisipkan dengan beberapa kaidah atau pelajaran keagamaan menggunakan kurikulum tertentu, atau juga ada yang menggunakan kurikulum nasional Republik Indonesia. Lalu yang kedua non formal. Non formal itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama madrasah diniyah seperti sekolahan, namun dia mengkaji kitab-kitab kuning dengan kurikulum tertentu. Yang kedua, sistem yang kedua di non formal itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu weton dan juga sorogan. Untuk sorogan itu murid setor kepada guru, sedangkan weton guru membacakan kepada murid. Inilah profil singkat dari saya tentang Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sekiranya terdapat salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Indah Zahra Hirunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.